Welcome to our channel. Siapa sih yang tidak tahu Ratu Elizabeth II? Bahkan berita kematiannya pada 8 September 2022 lalu mendapat banyak sorotan dan diberitakan berbagai media, termasuk di Indonesia. Hal ini cukup membuktikan betapa eksisnya kerajaan Inggris sebagai monarki tua yang masih aktif hingga sekarang. Sekaligus menyadarkan kita, ada banyak hal yang tidak henti dipertanyakan halayak terkait urusan kerajaan Inggris. Ya, selain menyoroti pengganti dan tetek bengeknya, mesin pencaharian juga menawarkan kekayaan sang ratu, hingga muncullah berbagai ulasan tentang seberapa kaya anggota kerajaan. CNBC dalam rilisnya menyebut bahwa Ratu Elizabeth memiliki harta secara pribadi diperkirakan bernilai 365 juta pound atau sekitar 6,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Menurut Sunday Times Rich List, angka ini naik 15 juta pound dari penghasilannya tahun 2020, termasuk Sovereign's Grant dan penghasilan pribadinya. Selain itu, seperti diwartakan CNN sehari setelah sepeninggal Ratu Elizabeth II, konsultan penilaian bisnis Brand Finance menaksir kekayaan kerajaan Inggris mencapai 95 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 1.410 triliun rupiah. Kekayaan tersebut termasuk Istana Buckingham dengan luas 77.109 meter persegi. Nah, dari sini muncullah sebuah pertanyaan kunci seperti bagaimana keluarga kerajaan Inggris menghasilkan uang? Sebagai kerajaan, para anggota keluarga memiliki aset dan kekayaan masing-masing. Berhubung kerajaan Inggris membutuhkan dana besar untuk operasionalisasi, perawatan aset hingga kehidupan keluarga kerajaan, seharusnya ada sesuatu yang bisa menopang itu. Setelah menelusuri berbagai sumber untuk dikumpulkan menjadi satu, faktanya sumber utama kekayaan kerajaan Inggris terbagi menjadi 3 poin besar, yaitu Sovereign's Grant, Privy Purse, dan investasi anggota kerajaan. Karena itu, ketiga poin inilah yang akan kita hadirkan dalam pembahasan. Dan mari kita memulainya dari sumber pertama, yakni Sovereign's Grant. Sovereign's Grant. Tahukah kalian, setiap tahunnya pemimpin kerajaan mendapat sebagian uang tunai dari pembayar pajak yang dikenal sebagai Sovereign's Grant. Dikelola oleh Treasury, dana ini diberikan pada pemerintah Inggris untuk berbagai pengeluaran Royal Household seperti perjalanan, keamanan staf, dan pemeliharaan istana kerajaan. Pada tahun 2019, jumlah Sovereign's Grant mencapai 44,4 juta pound sterling atau senilai 763,1 miliar rupiah. Sebagai informasi, dana ini diberikan tiap tahun dan jumlahnya pun bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan catatan jumlah yang diterima besarannya mencapai 15% dari keuntungan yang diperoleh setiap tahun oleh Crown Estate. Ini adalah real properti besar di Inggris yang bernilai 8,1 miliar pound sterling. Dahulunya milik monarki, tapi sekarang dimiliki oleh perbendaharaan negara. Singkatnya, The Crown Estate menghasilkan laba yang kemudian dibayarkan ke Departemen Keuangan. Untuk selanjutnya, sebagian dibayarkan kepada Ratu melalui Sovereign's Grant, di mana sumber penghasilan atau properti tersebut didapat sejak masa-masa kolonialisme Inggris menguasai sejumlah wilayah di dunia. Pada tahun 2020 hingga 2021, Sovereign's Grant yang diberikan kepada Ratu berjumlah 85,9 juta pound sterling. Meski demikian, keluarga kerajaan secara resmi harus menerbitkan laporan keuangan setiap tahun yang menjelaskan bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Seperti berapa bagian untuk hibah dan pemeliharaan properti, termasuk rumah tangga ratu. Nantinya, HM Treasury selaku pengelola akan memantau penerapan Sovereign's Grant agar sesuai dengan nota kesepahaman antara HM Treasury dan Royal Household. Tidak hanya mengalami peningkatan setiap tahun, dana hibah ini akan terus mengalir tanpa gangguan. Sekalipun dimisalkan ada hubungan kurang harmonis antara Perdana Menteri Inggris dengan Ratu Elizabeth. Bahkan Ratu Elizabeth juga sempat diberikan keistimewaan berupa bebas pajak penghasilan. Namun hal itu tidak lagi berlaku sejak tahun 1992. Saat itu Kastil Windsor rusak parah dalam sebuah kebakaran hebat. Kebakaran lalu memicu kontroversi publik lantaran mencuat perdebatan tentang siapa yang akan menanggung biaya kerusakan tersebut. Ratu Elizabeth kemudian disarankan untuk mulai membayar pajak untuk meredakan perdebatan. Menurut BBC,
Ia adalah penguasa Inggris pertama yang membayar pajak sejak tahun 1930-an. Privy Purse. Selain Sovereign Grant, kerajaan juga menerima pendanaan dari aset-aset kerajaan yang dimiliki. Kekayaan yang didapatkan dari aset tersebut kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk menutupi beberapa pengeluaran tambahan kerajaan. Aset yang dimaksud diantaranya Duchy of Lancaster, Duchy of Cornwall, dan lain sebagainya. Disebutkan bahwa para anggota keluarga kerajaan memiliki sejumlah aset alias pendapatan pribadi atau Privy Purse. Sebagaimana Ratu Elizabeth II yang memiliki pendapatan pribadinya melalui Duchy of Lancaster. Juga dikenal dengan sebutan Kadipatan Lancaster ini adalah portofolio tanah dan aset lainnya yang telah ada di keluarga kerajaan selama ratusan tahun. Duchy of Lancaster merupakan komplek pribadi yang terdiri dari komersial, pertanian, dan perumahan yang berdiri pada tahun 1265. The Duchy of Lancaster dikelola secara terpisah dari Crown Estate. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sumber pendapatan independen, terutama untuk membayar pengeluaran resmi yang tidak dipenuhi oleh Sovereign Grant. Menurut pelaporan The Journal yang dikutip dari Business Insider, aset tersebut menghasilkan 20,7 juta pound sterling pada tahun 2019. Kilas balik ketika Pangeran Charles masih berada di baris penerus tahta, yang menjalankan tanah pribadi miliknya. Ya, itu adalah properti warisan yang tidak dapat dijual dari tahun 1337 dan disebut sebagai The Duchy of Cornwall. Charles saat itu menggunakan uang yang dimaksud sebagaimana yang dilakukan sang ratu untuk The Duchy of Lancaster. Selanjutnya, ia bertanggung jawab untuk menutupi semua pengeluaran pribadi dan sebagian besar resmi untuk lini keluarganya yang akan mencakup Pangeran William dan Harry. Hanya saja ketika Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle memilih tidak lagi bekerja sebagai bangsawan kerajaan Inggris sejak tahun 2020, dukungan keuangan tidak lagi ia dapatkan. Dan ketika Charles naik tahta seperti sekarang, praktis Pangeran William akan menjadi pewaris The Duchy of Cornwall dan itu akan terus turun ke garis ahli waris laki-laki. Private income. Bagaimana Ratu Elizabeth II menghasilkan uang? Secara teknis itu menjadi formula yang sama bagi keturunan dan ahli warisnya. Ratu Elizabeth diketahui memiliki jumlah pendapatan yang dirahasiakan, di mana asalnya datang dari perkebunan pribadi yang diwariskan, termasuk di dalamnya kastil Balmoral dan properti lainnya dari portofolio investasi pribadinya. Selain itu, beberapa anggota kerajaan juga punya koleksi seni, perhiasan, dan perangko pribadi. Menurut situs web keluarga kerajaan Inggris, warisan ini awalnya berasal dari sang ayah, Raja George VI. Dalam hal kekayaan, sang ratu membayar pajak atas pendapatan apapun yang ia hasilkan secara pribadi dari berbagai investasinya. Tetapi apa yang ia bayarkan selalu menjadi rahasia. Faktanya nilai total yang tidak diketahui dari properti tersebut membuat sulit untuk diperkirakan total kekayaan bersihnya. Namun seorang ahli keuangan kerajaan mengatakan kepada The Journal bahwa anggota keluarga kerajaan adalah jutawan, bukan miliarder. Forbes melaporkan meski kerajaan menerima pemasukan rutin dari pembayar pajak, namun Inggris juga menikmati keuntungan ekonomi secara tidak langsung dari keberadaan monarki di negaranya. Ya, kita membahas soal bidang pariwisata, di mana kerajaan Inggris juga mendapat penghasilan dari sana, walaupun tidak terlalu besar. Sebagai informasi, situs-situs kerajaan Inggris jadi salah satu daya tarik wisatawan asing datang ke Inggris, seperti Istana Buckingham maupun kegiatan-kegiatan seremonial kerajaan. Ketika Pangeran William dan Kate Middleton menikah pada 29 April 2011, misalnya, pernikahan tersebut disiarkan langsung di YouTube dan disaksikan sebanyak 72 juta kali di 188 negara. Selain itu, Kate Middleton menjadi pusat perhatian masyarakat sebagai seorang istri pangeran. Ketika ia memakai merek tertentu, maka saham merek tersebut juga terkerek naik. Pada tahun 2013, kelahiran Pangeran George meningkatkan penjualan retail Inggris sekitar 247 juta pound sterling. Dan kelahiran Putri Charlotte mendorong penjualan retail sebesar 80 juta pound sterling. Itulah tadi fakta seputar asal-muasal harta kekayaan kerajaan Inggris yang dirangkum data fakta dari berbagai sumber. Menurut kalian, mengapa kerajaan Inggris begitu menarik bagi dunia internasional?